hari di UGD datang seorang ibu dengan anaknya yang tersedak. Ibu tersebut panik dan meminta dokter untuk segera menangani anak tersebut. Di tengah-tengah penanganan oleh sang dokter, datang seorang pasien kecelakaan yang butuh pertolongan. Selang beberapa saat kemudian, datang seorang pasien dengan tumor dan ibunya meminta dokter untuk segera melakukan biopsi. Sedangkan pasien sebelumnya, pasien kecelakaan belum selesai ditangani. Bagaimana sang dokter mengatasi dilema tersebut? Kita simak adegan berikut ini. Tolong! 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 Dokter, anak saya dokter! Tolong ya Bu, ini gimana anak saya? Dibawa dulu ke sana ya Bu. Ayo nak! Tolong, anak saya! Dokter, tolong anak saya kesedap sosis. Tolong, nanti kamu bisa meninggalin mama. Gimana? Gimana bisa tenang? Ini langsung. Mbak, siapa dulu? Tiga. Baik, Sama-sama anak ini. tolong. Itu boleh. Dokter, anak saya, tolong. Oh ya, bawa segera ke ruang resiko. Waduh, dokter. Oke, sebentar. Ini ada. Saya coba dengerin. Satu, dua. Udah bisa dokter. Sepertinya sudah keluar. Alhamdulillah. Nah, maaf ya, ibu nggak tahu harus apa. Alhamdulillah sudah keluar. Terima kasih banyak ya dokter. Baiklah, Rio, boleh duduk lagi di kursi pemeriksaan. Duduk dulu, nak. Dokter, pasien sebelah lagi kritis. Kayaknya ada pendarahan hebat karena luka di kepala. Kayaknya harus segera dioperasi deh. Maaf, saya kan alat operasi. Iya, saya status kita diurus. Baik dokter. Dokter, ada pasien lain ya dok? Iya, sepertinya di sebelah. Dokter, terus anak saya gimana dok? Saya nggak mau anak saya terlambat ditangani. Tenang Bu, untuk sekarang Rio sedang ditangani oleh perawat kami dan oleh karena itu izinkan saya untuk menangani pasien sebelah ya. Oh iya baik dokter, terima kasih banyak ya dok. Berarti anak saya nggak apa-apa kan dok? Tenang, anak ibu aman di tangan perawat kami. Sementara itu kami akan tangani dulu pasien yang lebih jauh dari. Oke baik dokter, terima kasih banyak dokter. Tidak apa-apa Bu, karena aja itu sudah diberikan Baik dokter, terima kasih dokter. Saya segera ke ruang operasi. Tolong anak saya dokter, anak saya butuh operasi sekarang, saya butuh biopsi sekarang juga. Tunggu, kenapa kamu begini? Ada apa dengan mas ini? Jadi saya kemarin udah cek ke dokter dan katanya dia itu ada tumor jinak dokter di lehernya dan harus dioperasi sekarang kalau nanti dia berkembang. Tunggu sebentar dulu. Untuk biopsi sendiri itu kami sedang ada pasien prioritas dulu di sini, pasien gawat darurat. Jadi kami perlu memprioritaskan mereka dulu. Dan lagian terkait biopsi ini baru saya dengar tentang biopsi ini. Jadi tidak dilakukan itu tanpa evaluasi yang matang dulu terhadap tindakan ini. Tapi ini kan udah jelas-jelas tumor jinak dokter. Kalau misalnya nanti dia berkembang jadi kanker gimana dok? Dokter kok tanggung jawab kalau misalnya dia jadi kanker? Kita harus segera operasi sekarang, kenapa operasi sekarang? Tunggu dulu, kenapa kita sekarang itu? Pertama dulu itu kita ada sedang kegawat darurat. Jadi kami tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik dulu terhadap si pasien yang sedang perlu biopsi ini. Dan kedua, untuk biopsi sendiri itu bukan berdasarkan permintaan ibu sendiri. Bukan berdasarkan biopsi itu keputusan dari saya sendiri, bukan berdasarkan apa yang ibu dengar tentang si biopsi ini. Jadi ya ibu menurut keputusan saya, bukan dari ibu dengar. Tapi dokter, saya itu udah searching loh, saya udah searching di Google, di TikTok. Katanya tumor ini kalau misalnya nggak diobatin sekarang juga, itu bakal berkembang. Dia bakal, anak saya nanti jadi sengsara dokter. Oke. Saya mengerti tentang kekhawatiran ibu. Ini tindakan ibu itu sebenarnya tindakan yang sedikit berisiko. Jadi kami perlu mempertimbangkan tentang risiko dan juga manfaat dari tindakan biopsi ini. Lagian mengenai kasus ibu itu, saya jadi teringat tentang ada sesuatu namanya kaidah bioetik yang perlu kami dokter lakukan, di mana itu terdiri dari otonomi, beneficence, non-maleficence, dan juga justice. Apa itu dokter? Saya nggak ngerti deh. Tunggu di sini. Ini ada apa ya? Ini kenapa ya? Oh, udah selesai melakukan itu ya. Ini jadi di sini ada pasien yang dia tuh minta dibiopsi terkait tumor jinak yang ada di lehernya. Tapi saya sedang menjelaskan kaidah bioetik selagi itu. Oh, ibu mau tahu bioetik lebih jauh? Iya, itu apa sih dokter? Saya nggak ngerti deh. Mungkin dokter bisa langsung aja dokter dulu ya.
Oh iya, jadi saya masuk dulu sebentar ya. Oke. Baik Ibu ya, saya ingin melanjutkan dari Dr. Andrew yang untuk menjelaskan ya tentang bioetik itu sendiri. Nah sebenarnya bioetik itu ada 4, cuman yang dalam kasus anak ibu di sini yang terpakai adalah 3. Yang pertama adalah namanya beneficent Bu, di mana kita sebagai tim tenaga kesehatan harus melakukan yang terbaik untuk anak ibu. Kasusnya nih, anak ibu kan mau dibiopsi ya, ibu maunya biopsi ya. Apakah biopsi itu adalah tindakan terbaik atau nanti malah ada resiko-resiko lain? Yang kedua Bu, ada namanya normal vision. Selain kita melakukan yang terbaik, kita juga harus menghindari kerugian-kerugian yang ada. Jadi kalau misalnya kita mengambil biopsi atau operasi tanpa perlu nih, apakah itu akan melakukan yang terbaik untuk anak ibu atau malah memberikan kita kerugian bagi ibu ataupun juga bagi tenaga kesehatan? Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan dok? Biopsinya nggak bisa sekarang berarti? Ibu, saya izin melanjutkan lagi ya. Untuk yang ketiga itu Bu, ada namanya autonomi. Sebenarnya Bu, ini tuh kembali ke ibu dan juga ke keluarga, ke anaknya ibu mau ngambil tindakan yang mana. Cuman di sini harus dilandasi dari kami lagi, informasi dari kami. Jadi kami harus melakukan pemeriksaan dulu pada anak ibu, apakah tumornya harus dilakukan biopsi atau tidak, seperti itu ya. Baru kalau misalnya kita udah mendapatkan informasi yang akurat, nanti kita akan memberitahu ke ibu bisa menentukan melakukan tindakan selanjutnya seperti itu. Apakah ibu bersedia untuk nanti diperiksa anaknya? Jadi nggak bisa dioperasi sekarang ya dok? Harus tunggu. Iya ibu, jadi kita harus melakukan pemeriksaan dahulu ya Bu ya. Cuman untuk tumor jenang seperti ini tuh tidak akan berbahaya jika kita lakukan tindakan yang tepat. Jadi emang harus ada pemeriksaan dulu dari tim kami, apa yang tindakan harus dilakukan, apakah biopsi itu perlu. Seperti itu Ibu. Kayak gitu ya dok. Ya udah deh, saya akan menunggu aja. Buat anak mah yang terbaik, udahlah. Kami juga mama ya dok, maaf ya dok. Nggak apa-apa, nggak paham. Wajar kok di situasi ini ibu panik seperti itu. Cuma nanti tim kami akan melakukan yang terbaik untuk anak ibu ya, seperti itu. Papa, anak kita, Pak. Papa. Ini banyak juga ya. Ini banyak juga.